Selanjutnya, kita akan mendengarkan pandangan-pandangan dari Buya Gus Rizal selaku Ketua MUI Sumbar, bagaimana generasi emas 45, 2045 yang berfalsafah HBSSBK yang kita harapkan yang hadir di Sumatera Barat 20 tahun nanti. Untuk itu kami persilahkan kepada Buya Gus Rizal Gazahar, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dari Kementerian, Pak Sekda, Pak Gubernur yang tadi izin ada kegiatan, Bapak Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD, Bapak dari seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebenarnya hadir dalam musrembang yang semenjak awal tadi sampai sekarang kita berbicara tentang angka-angka yang menjadi indikasi kemajuan ekonomi secara material, kemudian hadir saya yang berbicara tidak dalam ranah itu. Ini adalah suatu posisi yang sangat rumit dan berat. Tetapi saya yakin tim dapur yang akan meramu berbagai usulan, baik dari aspek ekonomi tadi, karena memang arahnya lebih ke sana, kemudian juga dari aspek moralitas yang akan kita bicarakan, karena ada suatu yang diusung di Sumatera Barat bahwa kemajuan kita itu tidak hanya kita nilai dari angka-angka kuantitatif kemajuan ekonomi secara fisik dan material, tapi juga dilihat dari nilai kualitatif dalam perkara moral, etika, akhlak, dan tentu dalam kearifan Minangkabau sering kita katakan adalah adat masyani syarak sandi kitabullah. Bapak dan Ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang generasi emas, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepanjangan umur dan negeri ini masih berlangsung, generasi emas itu kan lahir. Perkara nanti emasnya 24 karat, 22 karat, 20 karat, atau mungkin imitasi dan sebagainya, itu perkara lain. Namun tentu kita tidak ingin dia datang begitu saja. Sedangkan harapan-harapan yang kita bangun tidak terwujud. Dan tadi dikatakan kita menua tetapi tidak kaya. Itu yang saya catat dari Ibu tadi. Nah, ini demografi yang saat sekarang sedang kita nikmati, harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Tapi tentu kaya dalam hal ini, dalam pembicaraan saya bukan kaya dari aspek material saja, tapi tentu kaya lahir dan batin. Karena Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan karena jumlah dari material yang kita himpun, tetapi juga ada kekayaan yang ada di dalam jiwa kita sebagai bangsa di negeri yang kita cintai ini. Pertama, saya ingin mengatakan generasi emas itu di dalam konsep syariat yang merupakan landasan syarak. Kalau kita merujuk kepada syarak mengatur adat memakai, dia adalah generasi Rabbani. Sebenarnya generasi Rabbani ini bukanlah monopoli dari umat Islam saja. Karena artinya adalah generasi yang berketuhanan. Generasi yang mencapai kemajuan tetapi tidak membelakang kepada Tuhan. Generasi yang bisa mewujudkan cita-citanya dalam kehidupan dunia tetapi bukan terlepas dari tujuan-tujuan ukhrawi. Itu yang dimaksud dengan generasi Rabbani, di mana mereka memiliki kearifan dalam mengkaji berbagai tuntunan, panduan. Kalau di Minangkabau kita sering mengatakan tali tiga spilin, ada yang disebut dengan tali yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tali syarak, dan ada yang kita sebut dengan tali adat, dan ada tali undang yang aturan-aturan yang tadi telah dipaparkan oleh
oleh pemateri kita. Jadi 3 tali itu harus kita pilin kuat, bukan bapilin surang-surang saja. Tetapi memang satu kesatuan di dalam menggerakkan masyarakat Sumatera Barat yang nanti akan tertuang di dalam RPJPD yang akan kita rumuskan bersama tersebut. Namun kalau kita berbicara generasi Rabbani, slide berikutnya, kita tidak bisa nampaknya melihat realita yang ada berjalan santai. Tapi harus membuat lompatan yang besar. Jadi bukan kita bisa berleha-leha dalam perkara ini. Kenapa? Karena aspek-aspek yang menjadi tumpuan untuk kita melompat. Yang pertama fitrah. Yang kedua surau dan madrasah atau sekolah. Yang ketiga kekuatan fisik dan nalar. Bagi generasi muda ini adalah andalan. Kemudian budaya kita syarat mengatur memakai. Yang merupakan ujung dari ABS SBK. Yang kelima tali kekerabatan nasab dan kaum suku. Kaum atau suku. Ini adalah tumpuan kita untuk melakukan lompatan jauh ke depan. Ini adalah modal sosial yang telah dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Sedangkan pendaratan kita tentu dalam konsep syara adalah salih dan muslih. Bukan hanya salih saja. Salih itu adalah keharusan. Tapi yang sangat ditekankan orang itu di samping salih secara kepribadian, dia melakukan islah, perbaikan, memberikan kontribusi kemaslahatan ke tengah orang banyak. Itulah yang kita harapkan dari generasi Rabbani. Bukan hanya rajin salat, sujud di masjid, tetapi juga aktif di lapangan kehidupan, menebarkan kebaikan ke tengah orang banyak. Yang kedua, dia menjadi leader, jadi pemimpin dimanapun dia berada. Dia menjadi orang yang terdepan, menjadi yang memandu arah kebijakan dan berbagai macam. Kemudian yang ketiga tentu adalah pemikul amanah dakwah. Kenapa? Karena ABS SBK itu adalah manhaj dakwah di tanah Minang. Itu dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Jadi MUI Sumatera Barat melihat ABS SBK itu bukan hanya sebagai baiat. Bukan hanya komitmen bersama. Tetapi adalah manhaj dakwah. Dengan itulah kita bergerak memajukan ranah Minang baik lahir maupun batin. Selanjutnya. Bagaimana kita melihat ya? Nah, tumpuan yang 5 tadi itu, dalam pandangan kami, kalau tadi kita sudah melihat berbagai macam keunggulan, tentu kalau yang unggul itu yang kedepankan, itulah yang harus kita pakai pegaran taga api kan sajalah. Nah, perkokoh yang telah itu. Tetapi kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi kita untuk kita melakukan perbaikan ke depan, syarat utamanya harus jujur melihat diri sendiri. Karena tidak mungkin kita akan melakukan perbaikan atas sesuatu yang kita anggap bahwa kita telah berbuat yang terbaik. Tentu dalam hal ini kita harus melihat mana titik-titik lemah selama ini dalam aspek ini. Yang pertama adalah terkait dengan fitrah yang sebelumnya apa? Nah, fitrah yang dibawa oleh manusia, oleh setiap insan tidak terawat dengan baik. Orang tua hari ini lebih banyak menyerahkan anaknya kepada masyarakat dibandingkan dengan menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Di dalam syariat yang bertanggung membentuk generasi itu bukan orang banyak. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah. Begitu penekanan Nabi SAW. Begitu juga surau dan sekolah. Surau tinggal. Diakui atau tidak diakui. Para ulama sering saya katakan, mari kita jujur melihat diri kita. Apakah sebagai da'i kita berhasil hari ini untuk mendorong umat agar menjadikan surau sebagai sentral kegiatan? Saya katakan tidak. Tapi mungkin tidak banyak da'i yang mau berkata jujur bahwa kita gagal. Kenapa? Karena 30 hari Ramadan yang kita jalani, kemudian tidak usah menunggu 1 bulan atau 6 bulan, 1 Syawal saja isi masjid sudah kembali seperti dahulu. Itu kegagalan. Bagaimana kita tidak mampu mengikat umat untuk bisa bertahan di rumah Allah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang minimal itu adalah fungsi utama dari masjid, yaitu beribadah dan bermajelis ilmu. Kemudian berikutnya, kekuatan fisik dan nalar. Beberapa penelitian kita lihat bahwa anak-anak muda kita sekarang banyak yang kedewasaan fisiknya lebih cepat berkembang daripada kematangan mental. Kenapa?
Karena mereka tidak menghadapi tantangan kehidupan yang real. Hidup mereka banyak di dunia maya. Berbeda dengan bapak-bapak yang hadir hari ini, yang dahulu ketika akan sekolah harus mencuci baju dahulu, harus berjalan begini, harus melakukan ini. Mereka tahu dengan kehidupan yang sebenarnya. Hari ini tidak. Mereka kekurangan tinggal meminta dan berbagai macam. Nah, pendidikan yang seperti itu melahirkan apa? Secara fisik mereka cepat berkembang, tetapi secara mental mereka lambat kedewasaan mereka. Ini adalah masalah kita. Yang ketiga, budaya syarak mengatur adat memakai muncul di dalam pituah. Di dalam kenyataan entah di mana kita bisa melihat ini. Bahkan kadang fatwa-fatwa ulama cenderung lebih banyak menjadi perdebatan daripada menjadi pengamalan. Teguran-teguran malah dianggap sebagai suatu kritikan yang pedih dibandingkan dengan masukan yang membawa kenikmatan. Inilah kondisi real. Sedangkan tali kekerabatan, nasab dan kaum. Mungkin di sini ada Mak Datuk dan Sati, Ketua Elkam. Nasab dan kaum ini bagaimana? Orang tidak tahu lagi mamaknya, siapa pengulunya, dan berbagai macam. Kemana jalurnya? Bahkan ketika saya mengatakan bahwa orang Minangkabau ini sebenarnya tidak menganut paham matrilineal, heboh orang semua. Buya merubah adat. Enggak. Karena orang Minangkabau tidak menarik garis keturunan melalui ibu. Orang Minangkabau hanya bersuku kepada ibu. Sedangkan garis keturunan mereka dari sisi nasab mereka ambil dari bapak. Karena itu nama saya Gus Rizal Gazahar, bukan Gus Rizal Marlini. Karena bapak saya Gazahar. Nah, begitu juga yang lain-lain. Bernasab kita tetap kepada orang tua laki-laki kita, bapak kita. Nah, sedangkan terkait dengan kesukuan adalah ke ibu. Tapi seperti apa duduknya suku di Minangkabau, masih banyak berbagai perdebatan. Padahal di dalam amalan adat sebenarnya telah didudukkan perkara itu. Tetapi sayang tidak semuanya mau mengetahui persoalan. Jadi tinggallah tarik kekerabatan nasab dan kaum kalau ada di dalam ranji saja. Sedangkan mamak dan kemenakan hubungannya sekarang menyedihkan. Bahkan mamak yang diminta mengurus anak kemenakannya tidak memiliki jalannya. Tidak boleh tapak lain. Kalau dia berkeringat tidak ada paluh dan bisa diapui dengan apapun. Inilah kondisi real. Kemudian kalau kita berbicara tentang pijakan, kita mau menjadi orang saleh dan muslim. Lebih terfokus kepada acara seremonial. Di acara-acara seremonial kita seperti orang saleh semua. Kopiah, sorban, baju koko, semuanya lengkap. Yang tidak ada diadakan. Nah, kemudian apa lagi? Pemimpin. Maaf saja kalau saya menyatakan orientasi kepemimpinan masih mengarah kepada keduniawian. Karena itu tidak pernah perdebatan tentang kepemimpinan ini selesai. Yang sudah duduk pun terkadang harus diungkai. Dan berbagai macam. Ini persoalan-persoalan yang berat sebenarnya dan akan mengganggu nanti gerak pembangunan dan angka-angka yang diharapkan dari kementerian tadi. Kemudian memikul amanah dakwah jauh panggang dari api. Kenapa saya mengatakan begitu? Kita lanjutkan. Alasan yang kami temukan dan berikutnya. Kalau kita harapkan ke rumah tangga yang menjadi tempat madrasah ula, sekolah pertama untuk membentuk kepribadian generasi yang kita sebut generasi emas atau saya namakan generasi Rabbani. Coba lihat. Tingkat perceraian di Sumatera Barat itu 4.175 kasus. Masuk 10 besar. Jadi rupanya bukan pembangunan saja masuk 10 besar. Perceraian juga masuk 10 besar juga. Entah mana yang juara di antara yang dua ini. Ini realitanya. Orang menganggap ini angka ini sederhana. Tapi kalau dalam pandangan kami para ulama, ini angka yang berbahaya. Kenapa? Kalau sempat rumah tangga seperti ini terjadi, korban pertamanya adalah anak-anak generasi itu. Majelis ulama membuka diri kepada berbagai pihak untuk bisa berkonsultasi. Orang yang terlibat LGBT, terlibat narkoba dan berbagai macam. Apa yang ditemukan oleh majelis ulama, 90% lebih penyebabnya adalah rusaknya rumah tangga. Itu yang membuat anak-anak menjadi farisah, salah. Menjadi buruan yang mudah bagi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, ini bagaimana kita menyikapi hal ini di dalam RPJPD. Kemudian berikutnya, narkoba. 2023 sebanyak 1.254 kasus. Ini sangat mengkhawatirkan. Saya pernah bertemu dahulu dengan
BNNP, kepala BNNP yang lama, saya tanya, Pak, sekarang Bapak tidak boleh berbasa-basi dengan kami, dengan ulama. Mari kita berjujur-jujur. Bapak bisa tidak menghadapi serangan narkoba ke Sumatera Barat ini? Beliau mengatakan, tidak talok dah Buya. Coba bayangkan, kenapa tidak talok? Tidak mampu. Personil kami sebegini, luas pantai kami segini, celah sebegini, belum jangan celah, jalan tikusnya sebegini. Bagaimana menghambat? Sehingga akhirnya pencandu narkoba ini naik, bukan naik, menurun. Bukan jumlahnya, menurun umurnya. Dahulu dari perguruan tinggi, SMA, sekarang malah SD. Dan menurun sampai ke desa-desa. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan seperti ini? Sikap permisif terhadap pergaulan bebas. Biasalah, ada anak awak itu. Kepala P sajalah. Kalau kita bertanya kepada kawan-kawan di kantor urusan agama, dia sering bertanya, Buya, Ustadz, mana yang lebih banyak sekarang semenjak dahulu grafiknya naik atau turun? Menikahkan orang yang setelah dahulu bajak daripada Jawi? Jawaban mereka meningkat terus. Berarti tingkat perzinaan begitu besar. Ini realita yang harus kita bicarakan. Kemudian lengangnya surau dari generasi muda. Di mana generasi muda kita? Remaja masjid dan berbagai macam tidak aktif hari ini. Ada beberapa masjid saya lihat tetapi tidak merata. Kemudian berikutnya dari sisi dakwah. Bergesernya dakwah dari ta'lim dan terbiyah kepada refreshing dan entertain. Karena itu dakwah yang menyenangkan itu ketika hadir orang banyak. Karena itu di mana-mana semuanya tabligh akbar. Tidak ada yang asghar. Nah, besar semua. Yang senang itulah didatangkan ulama dari sini dan situ. Tapi tidak membicarakan persoalan yang mendasar di tengah masyarakat. Kenapa? Karena saya saja kalau pergi ke Sejunjung misalnya. Atau pergi Padang Pariaman. Saya sering diundang oleh Bapak Bupati. Saya menggeleng terus, tidak mau. Bukan karena tidak pengen jumpa beliau. Saya pengen jumpa beliau, Pak Wali Kota. Tapi saya berharap yang menyelesaikan persoalan, yang memberikan arahan kepada umat di negeri, Bapak-Bapak Bupati, Wali Kota, ulama yang tinggal di situ. Saya tidak tahu masalah itu secara detail. Mereka lah yang paham duduk perkara masalah dan mereka yang bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Kalau mereka kekurangan di dalam berbagai informasi terkait dengan keilmuan, nanti mereka akan berkoordinasi dengan kami untuk meminta pandangan. Tetapi sangat disayangkan, tradisi dakwah kita hari ini lebih membesarkan ulama yang viral dengan berbagai macam media hari ini, tetapi menganggap enteng ulama yang ada di samping kita yang sebenarnya mereka lebih tahu penyakit kita dibandingkan yang datang itu. Nah, kalau saya ingatkan seperti itu, biasanya jawaban saya akan mudah. Jawabannya akan saya temukan. Susah ya, ulama itu anaknya tidak selesai, kemenakannya tidak tahu urus, bininya tidak beres. Itu kan karena bapak-bapak tidak ketemu pula dengan ulama yang datang itu. Kalau ulama yang datang itu mungkin banyak pula masalah bininya, kemenakannya, anaknya, dan sebagainya. Nah, kalau akan itu yang jadi ukuran bagi kita untuk menyelesaikan masalah, tentu kita akan tolak itu Nabi Ibrahim karena bapaknya tidak mau patuh kepadanya, tidak beriman. Tentu kita akan tolak Nabi Nuh, anaknya tidak beriman. Kita akan tolak Nabi Lut, istrinya tidak patuh kepadanya. Mungkin juga bisa tolak Nabi Muhammad kalau begitu. Kenapa? Pamannya Abu Lahab menentangnya. Jadi kalau menunggu orang baru sempurna kita dengar nasihatnya, gawat itu berbahaya. Nah, pergeseran style dakwah ini berisiko nanti hilangnya nilai-nilai yang ada dan tumbuh di negeri kita karena yang datang tidak faham bagaimana persoalan yang terjadi di tempat itu. Inilah tumpuan kita, ternyata tumpuan tempat kita meloncat itu bermasalah semuanya. Ada yang licin, ada yang pecah. Nah, saya yakin bagaimana meloncat dari tumpuan seperti itu. Tentu itu yang harus dibenahi dahulu. Kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah situasi yang seperti itu, saya katakan jatuh di empuk janjang pula. Kenapa? Lihatlah lumpuhnya pagaran kokoh Minangkabau. Yang pertama, ulama dan kelembagaan keulamaan tidak maksimal berfungsi dan difungsikan karena salah same. Ini bahasanya saya buat seperti itu. Jangan masukkan pula bahasa seperti itu ke RPJPD, ini repot juga nanti jadinya. Dan menjelaskan apa itu salah same. Yang pertama, kita tidak tahu organisasi itu dibuat untuk apa. Sehingga akhirnya diseret-seret kemana-mana. MUI dibuat untuk apa? Termasuk juga organisasi-organisasi dia buat untuk apa?
Nah, membuat salah sami itu bisa dari internal dan bisa dari eksternal. Nah, kalau kita ingin memberdayakan kembali, maka kembalikan lembaga-lembaga keulamaan, lembaga-lembaga adat, itu berfungsi sebagaimana tujuan utamanya untuk dibuatkan. Kalau tidak, maka tidak akan tercapai tujuan kita. Kemudian begitu juga lembaga adat tidak berdiri pada bari dan balabeh. ABSSBK, ABSB SMAM. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, adat bapani, sarak belindung, sarak mengatur adat memakai. Tidak berdiri pada bari balabeh ini. Coba kita lihat, yang bergerak untuk ABSSBK adalah lembaga-lembaga. Bagaimana dengan lembago-lembago yang mereka dahulu ikut melahirkan Baiat Bukit Marapalam itu? Di mana mereka? Bagaimana kita memfungsikannya? Jadi tidak cukup dengan hanya lembaga-lembaga yang kita buat ini. Kenapa? Karena lembago itu berpunya dengan kesempatan itu. Mereka yang memiliki hak itu, nenek moyang mereka yang langsung berbaiat dan kita menerima wari dan pusako tentang itu. Kemudian berikutnya, dominasi orientasi politik membuat berdirinya pegangan kokoh menjadi sempoyongan. Seluruhnya dilihat dari perspektif politik. Bahkan penambahan nama Masjid Raya itu diukur juga dari perspektif politik. Siapa yang membawa, saya tidak mau ikut tahu, ikut campur masalah itu. Tapi yang jelas saya katakan di sini, bahwa usulan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai nama Masjid Raya itu telah diusulkan oleh MUI Sumatera Barat tahun 2008 kepada Gubernur Gamawan Fauzi dalam suatu rapat. Dan untuk itu MUI Sumatera Barat mendampingi Pak Gamawan Fauzi dahulu bertemu dengan anak cucu Syekh Ahmad Khatib di Jeddah. Dan telah bertemu. Jadi yang dilakukan oleh Gubernur hari ini adalah melanjutkan hal itu. Jadi tidak ada, MUI mengusulkan, tidak ada muatan politisnya. Karena ketua MUI hari ini lain tidak mencalon kemana-mana sampai sekarang. Nah, jadi ini persoalan kita. Gitu. Kemudian selanjutnya, janganlah seluruh persoalan yang muncul itu terus dibuka ruang, dipandang dominan perspektif politik. MUI nanti dipandang. Kalau MUI tidak setuju, dibuat MUI baru. Tidak ada forum ini, buat forum baru. Nah, yang seperti ini berisiko. Dalam jangka pendek mungkin tercapai keinginan orang per orang, tapi dalam jangka panjang kita mengorbankan ranah Minang dan Sumatera Barat. Nah, bagaimana kita bisa melahirkan kesamaan dalam gerak dalam hal ini? Kemudian berikutnya, ego sektoral membuat gerakan saling menungkai, bukannya saling menunjang. Walaupun tungkai dan tunjang ini sama-sama juga. Ya kan? Tungkai itu juga, tunjang itu juga. Tapi penggunaannya kalau saling menungkai susah. Yang mestinya saling menunjang kita. Berbagai kemajuan yang telah tercapai kita katakan sebagai kemajuan. Dan itu konsep Majelis Ulama. Karena itu Pak Sekda kan hadir di sini. Pak Medi juga hadir. Saya tidak termasuk orang berbahasa basi. Kalau keliru Pemda saya tegur. Persoalan Pemda tidak terima, saya selepaskan tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep keulamaan. Ulama tidak boleh berbahasa basi kalau sudah perkara hak dan batil. Tak bisa urusannya di tengah terus. Sebab perkara hak dan batil tidak bisa di tengah-tengah. Perkara halal dan haram tidak bisa di tengah-tengah. Buya aku halal haram di mata gak buya? Ambo tengah-tengah. Itu haji separuh halal, separuh haram. Tidak bisa. Nah, jadi karena itu, harus ada sikap ini yang dilahirkan. Perkara perdebatan politik, persaingan politik, itu hal wajar. Toh negara kita memilih cara seperti itu. Tapi kedewasaan kita dalam menyikapi hal itu harus kita tingkatkan. Kemudian berikutnya, hilangnya nilai yang menjadi ukuran dalam setiap sikap dan perilaku. Betapapun kita tidak sependapat dalam meja perundingan. Betapapun kita tidak sesuai dalam pengajian. Dan sudah dikatakan orang, berselisih kaji sabari dan surau ditinggalkan. Ini adalah suatu konsep yang perlu kita kembangkan. Nah dengan itu, maka apa yang harus kita jadikan sebagai persiapan untuk menegakkan batu pijakan kita supaya kokoh kita melompat. Yang menawarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. Ya garis bawahi, falyattaqullah, kemudian qaulan sadida. Kalau kita betul khawatir dengan generasi emas kita itu, betul-betul menjadi generasi Rabbani hendaknya, jangan nanti emasnya imitasi berbagai macam, maka dua konsep ini harus dijabarkan.
Yang pertama takwa, yang kedua berkata lurus lagi benar. Nah, konsep inilah yang mesti kita kembangkan. Terakhir, saya mengusulkan adalah 5 pilar yang perlu untuk dijadikan pertimbangan di dalam melakukan islah, perbaikan. Yang pertama, rumah tangga harus kembali berfungsi sebagai madrasah pertama. Tidak bisa dibiarkan, tidak akan selesai oleh lembaga pendidikan urusan generasi muda. Nah, dahulu pernah awal saya jadi ketua MUI, bertemu dengan Pak Gubernur dahulu, Pak Irwan, saya katakan bahwa kalau kita ingin menyelamatkan generasi ini, hadirkan kembali pendidikan rumah tangga. Itu yang pertama. Kenapa? Karena hubungan antara orang tua dengan anak tidak bisa digantikan oleh guru sehebat apapun. Kenapa? Karena ada jalinan yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala yang rahasianya tidak bisa diketahui oleh orang sampai hari ini. Kemudian yang kedua, hadirkan kembali basurau, bukan kasurau. Kasurau itu orang ada ke surau. Yang tidak ada itu basurau. Orang tidak terikat lagi batinnya dengan surau dalam kehidupan masyarakat, dengan memberikan ruang yang cukup bagi para ulama dan tokoh masyarakat sesuai dengan peran dan fungsi yang telah digariskan oleh syarak mengatur adat memakai. Beri ruang itu. Hari ini tidak ada ruang ulama. Saya pernah dikritik oleh salah seorang anggota dewan, mengatakan, "Kama saja ulama buya kok modeliko negari kok." Saya katakan, baik, saya bertanya, Bapak ada anak? Ada. Sekolah di mana? Di SLTP, SMP. Baik. Saya mau bertanya, anak Bapak keluar rumah jam berapa? Jam 6:30 Buya, sudah keluar. Oke. Pulang jam berapa? Sampai di rumah jam 4 Buya. Terus ada kursus. Ada kursus lagi. Jam berapa? Jam 5. Setelah itu pulang kapan? Maghrib. Kemudian senja bagaimana? Buat PR Buya. Selesai pukul berapa? Pukul 10. Saya mau bertanya kepada Bapak, kira-kira dalam 1 bulan anak Bapak bertemu saya berapa lama? Bertemu buyanya berapa lama? Apa jawaban Bapak itu yang menarik? Jangan kan bertemu buya, bertemu ambo saya kadang jarang. Sibuk dengan itu. Artinya apa? Partisipasi. Tadi saya menggarisbawahi ada partisipasi publik, partisipasi masyarakat di dalam mengembangkan kepribadian. Saya bertanya, di mana partisipasi itu bisa hadir? Kalau semuanya diformalitaskan di dalam lembaga pendidikan, sedangkan peran masyarakat tidak lagi mendapat ruang. Surau yang kita katakan sebagai tempat pembinaan, kita bangga lahir dari surau itu tokoh-tokoh besar nasional dari Sumatera Barat, tapi sekarang di mana pesan itu? Nah, karena itu sinergitas antara surau, antara lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan lembaga-lembaga formal harus betul-betul kita buat secara apik. Kemudian yang ketiga, cegah kemungkaran dari bawah, membasuh dari bumi, yang sampai hari ini belum terwujud. Sudah 4 tahun Majelis Ulama mengusulkan hal itu. Kenapa? Karena ketika pernah duduk dahulu bersama dengan wakil gubernur tentang apa? Terkait dengan perkara LGBT, terkait dengan perkara perzinaan, narkoba berbagai macam, banyak yang angkat tangan, susah Buya, repot. Kenapa? Personil terbatas, kondisi seperti ini. Bagaimana? Nah, akhirnya MUI mengusulkan, kalau begitu tangkal dari bawah. Buat kepedulian masyarakat bahwa kemungkaran itu tidak boleh hadir di tengah mereka. Mereka yang lebih awal merespon itu. Nah, hal itu sudah bertahun-tahun diusulkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, tapi sampai hari ini belum juga terwujud. Kami menginginkan nagari-nagari hidup kembali pada nagarinya. Nagari-nagari punya peraturan nagari, setidaknya mereka bisa dengan itu satu pandangan bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar. Nah, kalau itu sudah terwujud, mudah-mudahan tangkal atau pencegahan awal itu tidak di tingkat kepolisian dan berbagai macam, tapi ada di tingkat nagari. Yang keempat adalah mengembangkan pola pendidikan syarak mengatur dan memakai yang lebih bertumpu kepada ketauladanan. Kita kadang kalau sudah berbicara ini, kecenderungan kita nambah jam pelajaran. Kemudian berikutnya acara ini dan berbagai sekian ditambah. Apakah betul cukup dengan kita mengajarkan menambah, misalnya dahulu ada BAM berbagai macam. Tidak cukup kalau hanya dengan pelajaran saja. Yang paling utama adalah ketauladanan. Coba bayangkan, kalau ada seorang bapak hari ini bernasihat setengah jam dengan anaknya bahaya merokok. Ini rokok ini begini, bahayanya begini.
zat-zat yang ada di dalam begini, ini resikonya penyakit ini, setengah jam dia berceramah, kemudian setelah selesai dia ceramah, tolong beliau Pak rokok setanggal paulah kira-kira. Kira-kira yang setengah jam ini kemana ini? Tidak ada nilainya. Adat itu bukan dinarasikan semata. Adat itu bukan sebatas ilmu. Adat itu di dalam syariat adalah ma ta'awadahun nas. Apa yang dibiasakan oleh manusia untuk dipakai. Dan mereka sarung alaih berjalan di atas itu. Artinya apa? Adat itu kalau kita ingin mengeksiskannya harus lahir sebagai apa? Sebagai pakaian di dalam kehidupan yang akan dicontoh oleh orang. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan pola seperti itu? Kemudian berikutnya kembalikan peran dan fungsi Tunku Tigo Sejarangan dalam implementasi tata kelola pemerintah secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi tidak disabui saja kok Tunku Tigo Sejarangan dan Tunku kelola berserak-serak. Nah, karena itu betul-betul harus dihadirkan di dalam berbagai kebijakan strategis. Dua ini betul-betul ditanya pandangannya sehingga kita seiring seia sekata. Demikian, banyak maaf kalau adonan tersinggung. Tidak sengaja wang bodoh. Kalau tersinggung ni nambana, alhamdulillah. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Ketua MUI kita, Buya Gus Rizal Gazahar. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah mendengarkan masukan paparan dari 3 orang yang memang sangat kompeten di bidang